Oke, sudah ada suara saya? Udah ada ya suara saya ya. Oke, kita live lagi ya. Bagaimana kita bisa mengubah bangsa Indonesia kita ini menjadi lebih baik, khususnya polisi ya, yang di rezim Joko Widodo sudah hancur-hancuran, bahwa polisi itu dipakai untuk kepentingan para elit partai ya. Elit pemerintahan ya, bukan elit partai ya. Elit pemerintahan. Jadi kita terus menginginkan bahwa polisi itu berbenah gitu ya, bukan untuk mereka-mereka ya, untuk rakyat, karena rakyatlah yang membiayai mereka, membiayai hidup, gaji, operasional ya, 100 berapa triliun hari ini? 126 triliun ya, pokoknya 100 triliun lebih ya, kepolisian Republik Indonesia dibiayain oleh rakyat pada tahun 2025 ini. Jadi kalau nggak berbenah ya polisi ini, maka bukan lagi terburuk se-Asia Tenggara nanti kepolisian ini, bahkan menjadi kepolisian terburuk se-Asia bahkan satu dunia ya. Anggaran 126 triliun tahun 2025 ini gitu loh, sangat kaya ini ya. Ini institusi yang paling dimanjakan bahkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Jadi kalau ya lembaga yang dibiayai rakyat dengan keringatnya ini tidak dipakai untuk sebesar-besarnya untuk rakyat, ya yang rugi rakyat ya. Jadi saya terangkan dulu kenapa bobrok sekali laboratorium forensik Bareskrim ya. Makanya kita nggak percaya ya kalau pengujian forensik terhadap ijazah maupun skripsi Joko Widodo itu dites sendiri, dites secara sepihak oleh Bareskrim Polri ya. Kalau mereka ingin mendapatkan kebenaran ya yang bisa dipercaya publik ya, bukan versi sepihak, maka ya ijazah maupun skripsi Joko Widodo harus diuji secara bersama independen gitu loh ya. Ada tim pencari kebenaran atau tim pencari fakta ya, bersama-sama. Kan banyak ahli di Indonesia, dan kalau bisa datangkan ahli-ahli dari dunia. Udah ada itu ahli dokumen dari yang siap ya, dari Amerika atau berkebangsaan Eropa dan lainnya ya, supaya mencari kebenaran yang sama kita. Tetapi kalau cuma berdasarkan Bareskrim yang sudah cacat ya, kredibilitasnya itu sudah sangat cacat, bahkan saya bilang minus kepercayaan publik itu kepada Bareskrim itu. Kenapa minus ya? Ya karena pada zaman Tito Karnavian ya, zaman Tito Karnavian sebagai Kapolda Metro Jaya 2016, Dirkrimumnya si Krisnamurti dan Ketua Laboratorium Komputer Forensik Bareskrim Polri-nya Muhammad Nur Al-Azhar dan koleganya di AFDI, di Asosiasi Forensik Digital Indonesia, Christopher Harimanrianto, ya mereka merusak barang bukti digital gitu loh. Saya sudah ribuan sekali nih ya, bahkan saya sudah bertekad untuk melaporkan mereka ini ya. Begitu saya ke Jakarta ya, saya akan laporkan nih Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto ya, merusak barang bukti digital hanya pakai software gratisan bernama iRedSoft dan FreeMake, software gratisan berbasis Windows Operating System ya.
Dan pada saat di PK kemarin, Jessica Wongso itu masih menipu dari pihak kepolisian itu, si Muhammad Noor Azhar, dengan mengatakan iRedSoft adalah bagian integral atau software bawaan dari DVR Telview FD161S. Padahal Telview DVR itu operating sistemnya Linux, ya, dan software yang dia bilang software bawaan itu, ya, yang namanya iRedSoft itu Windows operating system. Dua alam yang berbeda. Bagaimana dikatakan software bawaan? Itulah penipuan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri. Ya, Kapoldanya saat itu Tito Karnavian. Dirkrimumnya saat itu Krisnamurti. Untuk memenangkan kasus, diotak-atiklah video CCTV ini. Ya, sehingga seharusnya tangan Mirna Salihin mengambil sedotan di atas meja 54 itu terkaburkan, dan akibat pengurangan laju frame juga jadi tidak terlihat secara mata visual oleh hakim. Ya, pergerakan tangan Mirna Salihin mengambil sedotan, dikaburkanlah itu, ya, yang sudah versi rusak, versi kabur, 90% distorsi, disajikanlah itu oleh Muhammad Noor Azhar dan Christopher Harimaryanto, sehingga tertuduhlah Jessica ini, sehingga dia tertuduh memasukkan sedotan itu Jessica, yang seolah-olah menurut deskripsi dari Muhammad Noor Azhar dan Christopher, disitulah dimasukkan sianida itu. Padahal Mirna Salihin lah yang memasukkan, mengambil sendiri sedotan dari atas meja 54. Bayangkan saudara, inilah kualitas kepolisian Republik Indonesia. Kalian yang masih mencibir saya, tunggu saja waktumu nanti kena rekayasa kau. Kalian harus bersyukur justru kepada saya, para buzzer-buzzer itu, untuk membongkar keborokan kepolisian. Bukan karena kita benci kepolisian, tapi karena kita cinta. Karena kita yang bayarin itu kepolisian. 126 triliun itu keringat kita bersama itu. Makanya kepolisian harus ya, kepolisian Republik Indonesia anggarannya 126 triliun. Nomor 2 terbesar itu lembaga yang memakan uang rakyat. Ya justru karena kita sayang, kita harus koreksi. Gitu sebagai rakyat. Anggaran paling tinggi kedua di APBN. Anggaran tertinggi nomor 2 tahun 2025 ya. Ini minum es teh tawar. Nggak boleh banyak gula saya ya. Nah, ya 126 triliun, tapi laboratorium komputer forensik, laboratorium forensiknya hancur, abel-abel. Ya pantas kalau menjadi kepolisian terburuk se-Asia Tenggara. Gitu loh. Ya. Wajar, pantas. Iyalah, sudah mulailah datang namanya buzzer. Senyum saya ya pada saat memblok itu. Gak jadi kau makan ya. Memang banyak komentar. Kadang-kadang terlihat kita buzzer itu, kadang-kadang lolos, jadi biasalah itu ya. Nah ini juga ada. Sambil istirahat saya ngomong, sambil ini ya saya memblok ya, memblok para buzzer ini. Kita tidak butuh ya orang-orang yang kasar ya, hidupnya dari kekasaran. Padahal apa yang kita lakukan selama ini ya untuk para hidupnya juga. Kalau kepolisian baik, ya dia juga yang apa? Yang beruntung. Ya. Jika jika sampai benar-benar terbukti seperti dinarasikan Pak Rismon di sini, saya sebagai rakyat awam profesi kepolisian, logika saya menalar sangat rusak mental para oknum polisi kita selama periode Jokowi. Ya benar Pak. Ya,
saya berani, saya kan mengorbankan waktu saya, bahkan jiwa saya, nyawa saya untuk mengatakan ini. Sejak setahun yang lalu, kalau enggak saya sudah ditangkap, gitu loh, oleh kepolisian itu. Enak kali kau menuduh kau, pasti begitu ya. Nah di sini saya akan rekam lagi dan lagi ya. Di monitor saya ini saya rekam itu, supaya saya buat video yang berikut dengan rekaman ini, nanti saya gabungkan ya video ini gitu loh ya, bahwa di video CCTV 07, 1557, 1717 di sini Mirna Salihin belum datang ya, karena dia datang 1718 ya. Nah, di video CCTV 7 yang 12 meter kata Muhammad Noah Azhar ke arah yang menangkap ke kamera meja 54 ya, itu CH 07 1557 1717. Di situ sebelum Mirna Salihin datang, Jessica dituduh memasukkan cyanida dari tasnya yang tangannya itu ya. Nah disitulah dipakai ya, bagaimana Times New Roman iRedshop itu ya. Kalian bisa lihat iRedshop itu, bisa kalian download, terus kalian coba-coba masukkan misalnya MP4, kalian turunkan resolusinya, kalian turunkan lebar dan tinggi frame, kalian turunkan laju frame-nya ya, dari misalnya 25 menjadi 5 saja, jadi putus-putus dia bisa. Untuk menghilangkan tangan atau menghilangkan objek ya, pergerakan objek bisa. Ya, inilah di video CCTV 1717 sampai 1839 ya, itu kamera 7 juga yang menangkap meja 54 dari 12 meter depan. Nah di sini pada saat Mirna Salihin sudah datang pukul 17.18. Nah disinilah ada director Created with Super C versi 2013, Builder 59 Recorder, Writing Application iRedshop ya. Nah di sini lebar dan tingginya menjadi 960 576, padahal seharusnya lebarnya sesuai dengan poin berapa itu di BAP Muhammad Noah Azhar, poin 27 kalau nggak salah, itu lebarnya 1920 pixel dan tinggi 960 pixel untuk lebar ya, dan laju frame-nya itu 25 karena output dari DVR Telview FD161S itu 25 atau 30, 25 untuk Indonesia. Nah di sini frame rate-nya dia turunkan menjadi 10 oleh Muhammad Noah Azhar. Bayangkan ya, padahal harusnya pergerakan setiap objek itu dalam video itu halus dengan 25 frame per detik, tetapi dia buat putus-putus untuk menghilangkan pergerakan tangan Mirna Salihin mengambil sedotan dari atas meja. Itulah perbuatan dari laboratorium forensik Bareskrim Polri yang diketuai ya, ketua laboratorium komputer forensiknya saat itu Muhammad Noah Azhar, dan dia ya kejahatannya dibantu oleh sesama anggota AFDI, Asosiasi Forensik Digital Indonesia, yang dibentuk oleh Muhammad Noah Azhar, dan anggotanya itu yang ahli yang ribut itu sekarang, anggotanya itu si Nambela itu, itulah anggotanya ya. Jadi apa saya bilang, apanya ya, itulah anggotanya Muhammad Noah Azhar itu. Nah, itulah ya. Ya, jadi DVR yang dipakai oleh di kafe kafe Olivier ya, kafe Olivier itu ya, pada saat Jessica berada di situ dan Mirna Salihin dan temannya itu bernama FD161S ya, DVR Telview 16 kanal FD161S. Nah, laju frame-nya
itu adalah 25 fps, 25 frame per detik untuk PAL Indonesia ya. Atau kalau di Eropa 30 fps, 30 frame per detik NTSC. Nah, jadi outputnya dari DVR TeleView tersebut adalah 25 fps atau 30 fps. 20 fps itu untuk PAL, Phase Alternating Lines ya, untuk televisi gitu ya. 25 kali dia Phase Alternating Line. Nah, itulah yang dipakai di versi Indonesia, 25 frame per detik. Ya, harusnya gambar itu halus, tetapi oleh Muhammad Anwar Lazar dan Christopher Harimanrianto sengaja dia turunkan ya menggunakan iRedsoft itu ya. iRedsoft itu software gratisan itu dia turunkan dari 25 menjadi 10 frame per detik. Itulah kejahatan dari Bareskrim Polri. Jadi kalau bayangkan kalau Bareskrim saja sudah jahat begini di bawah pimpinan Tito Karnavian, karena pada saat kasus berjalan Tito Karnavian itu dari Kapolda naik menjadi Kapolri. Ya. Bayangkan polisi saja sudah begini jahatnya kepada rakyatnya, memanipulasi barang bukti digital untuk kepentingan kemenangan kasus mereka. Apakah kita bisa percaya ya kepolisian yang sudah bobrok seperti ini untuk menangani atau menguji forensik punyanya si Jokowi? Ya nggak percayalah kita gitu loh ya. Minum dulu saya lagi ya. Saya lanjutkan lagi betapa bobroknya Bareskrim Polri ya di Indonesia ini. Ya. Itu untuk CH07 ya, kamera depan yang menyorot ke meja 54. Ya 12 meter. Pukul 17.17 sampai 18.39 ya. Nah, untuk kamera 1 juga begitu. Kamera 1 itu menyorot ke kasir ya. Itu juga pukul 15.46 sampai 18.30 ya, di metadatanya di BAP-nya Muhammad Anwar Lazar ini kita temui ya, Director Created with Super C 2013 Builder 59 Recorder Writing Application iRedsoft C. Ya, bayangkan menangkap apa kasir itu, di situ kan dibuat kopinya oleh siapa itu si pembuat kopi ya. Jadi direkayasa juga di situ, dikaburkan lewat pakai iRedsoft untuk mengotak-atik warna kopi ya, kurasa di situ gunanya itu. Ya. Nah, di situ juga lagu frame-nya diturunkan dari 25 menjadi 10 frame per detik. Nah, inilah perbuatannya Muhammad Anwar Lazar dan Christopher Harimanrianto. Ya tentu disuruh oleh si Tito Karnavian dan Krisnamurti ya. Nah, di samping kamera 7 dan kamera 1 ya, kamera kamera 9 juga begitu ya. Kamera 9 pukul 15.35 sampai 16.59. Kamera 9 itu di belakang, di bagian belakang meja 54. Itu juga sudah direkayasa oleh Tito Karnavian dan Krisnamurti lewat ahlinya Muhammad Anwar Lazar dan Christopher Harimanrianto. Di metadatanya bisa kita temukan karena ada catatan gitu loh. Kenapa saya berani? Di metadatanya itu tercatat penggunaan iRedsoft ya, Super C versi 2013. Kejadiannya saat itu 2016, Muhammad Anwar Lazar menggunakan versi 2013. Diturunkanlah dimensi lebar dan tinggi frame. Jadi ketika di double klik di TV itu kita lihat menjadi kecil sekali. Kecil sekali. Itulah perbuatannya Muhammad Anwar Lazar. Ketika di zoom ya jelas ya, pecah-pecah semua. Itulah yang ditunjukkan ke Hakim Binsar Gultom Partai Tulus Utapea dan Kisworo yang kabur-kabur itu, sudah versi kabur-kabur itu. Itulah perbuatan Bareskrim, saudara-saudara ya. Oh, lagi azan. Kita tunggu dulu berapa menit ya. Pause. Saya minum dulu. Makan ubi.
Oke, kita pause dulu tadi kan ya, supaya teman-teman juga bisa sholat dan melanjutkan nonton kita. Aduh, banyak kali sih buzzer-buzzer ini, kok nggak ada bisa-bisanya ya, kayak lalat. Ya, diusir satu, datang yang lain teman-temannya. Kayak lalat. Iya, mana tadi? Makan apa? Ngopi-ngopi. Iya, makan ubi dan pisang goreng. Iyalah, singkong ya kan, karena saya orang kampung. Jadi kesukaan saya pasti yang berbau kampung. Yang nggak cocok saya pizza dan lain-lain. Yang cocok saya ubi, gadung, atau singkong dan pisang. Ya. Yang sederhana aja bisa bahagia kita, ya kan? Tercerahkan 1 menit, Dr. Rismon. Ini ada teori kalau pihak Polda tidak memanggil Anda, apakah kemungkinan mereka takut dengan jawaban ilmiah Anda? Bisa jadi, ya, bisa jadi mereka juga takut ketika saya dipanggil. Setelah dipanggil saya koar-koar masalah bobroknya laboratorium forensik Bareskrim Polri, ya kan? Jadi itu pasti saya suarakan tuh, Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Noah Al-Azhar, dan Christopher Harimanrianto. Itulah yang menginjak-injak kepolisian, merusak barang bukti digital. Ya, itu pasti saya suarakan itu. Tunggu saja kau, Polda dan Kapolri. Ya, jangan apa? Saya nggak mempan saya diancam-ancam saya. Ya. Bye-bye, buzzer ya. Coba saya lanjutkan dulu ya, yang tadi itu, karena ini sangat penting. Ya, itu tadi pukul CH09 15.35 sampai 16.59. Ya, di situ juga bisa kita lihat ini penggunaan Soft oleh Muhammad Noah Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto. Ya, padahal di situ dituduhkan Jessica memasukkan cyanida pukul 16.29.50. Di situ juga lah dikaburkan oleh Muhammad Noah Al-Azhar atas perintah siapa? Ya Tito Karnavian itu, ya, sumber masalah, ya.
rusaknya kepolisian ya dimulai dari si Tito Karnavian itu, ya. Di rejim siapa? Rejim Joko Widodo, gitu loh. Jadi ya kok pas ini, ya Kapolrinya si Tito Karnavian menghancurkan kepolisian, mentalnya, ya rejimnya siapa? Rejimnya Joko Widodo, dinasti penipu itu, gitu loh. Oke, lanjut. Setelah itu nggak berhenti juga di file video CCTV CH03 1555 sampai 1718. Di situ Jessica CH03 itu di depan koktail bar itu. Nah, ini di sini juga dikaburkan supaya didomplengkan kepalanya itu seolah-olah menengok ke meja 54 ya. Padahal itu perbuatannya Muhammad Noel Azhar ya, menggunakan eRedsoft. Ya, di sini ada Director Writing Application dan Writing Library. Nah, inilah dia ya. Itulah diperbuat oleh Muhammad Noel Azhar untuk mengotak-atik ya, tentu suruhan siapa? Ya si Tito Karnavian dan Krishnamurti lah. Yang paling diuntungkan kan si Tito Karnavian dan Krishnamurti. Si Tito jadi Kapolri ya, sehingga sukses dia, bahwa semua yang ditangani pada saat dia menjadi Kapolda Metro Jaya itu berhasil tanpa cacat. Nah, udahlah, lakukanlah perbuatan-perbuatan melawan hukum ya. Tunggu Tito Karnavian, kau akan kulaporkan kau ya. Tito Karnavian, Krishnamurti, Muhammad Noel Azhar, Christopher Harimanrianto, nggak bakal kalian bisa tidur kalian. Ya, tunggu saja. Ya. Kok saya dituduh dan Roy Suryo untuk memanipulasi ijazah, file image ijazah yang di-upload oleh Dian Sandi. Kami nggak ada mengubah-ubah kok, ya. Enak kali kau, ya. Padahal ini sudah saya minta ini lama sama si Otto Hasibuan itu, ya. Dan kantor pengacaranya itu, ya, si Otto Hasibuan dan kantor pengacaranya itu untuk melaporkan si Tito Karnavian, Krishnamurti, Muhammad Noel Azhar dan Christopher Harimanrianto, ya. Tapi buru-buru dia masuk tim kampanyenya atau pengacaranya si Joko Widodo. Akhirnya saya datang ke Jakarta, tertolak gitu loh. Ya, dengan alasan dulu tidak ada legal standing saya sebagai ini bla 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 untuk melaporkan ini. Akhirnya menunggu tanda tangannya Jessica. Padahal Jessica sudah memberikan tanda tangan. Gitu loh. Akhirnya nggak dilapor-laporkan juga. Karena ternyata sudah mardongan mereka antara si Otto dengan si Tito ini ya. Jadi saya legal standing saya nanti sebagai rakyat yang tidak mau terjadi lagi manipulasi barang bukti digital oleh polisi yang dibayar rakyat. Itulah legal standing saya, dan kebetulan saya sudah banyak koneksi untuk sekarang ya, untuk pengacara-pengacara pemberani, pengacara nggak duit, pengacara yang bermental aktivis untuk melaporkan ini. Ya, jadi saya tidak bergantung lagi sama si Otto Hasibuan itu. Ya, saya sudah punya banyak koneksi sekarang. Pengacara akan kita laporkan ini si Tito Karnavian ini, jangan sampai bisa tidur dia. Tito Karnavian, Krishnamurti, Muhammad Noel Azhar dan Christopher Harimanrianto. Pos sebentar lagi. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Ya itulah ya. Padahal di poin 27 BAP Muhammad Noel Azhar ini jelas ya, bahwa DVR, rekaman CCTV hasil ekstraksi dari sistem CCTV, baik lewat komputer atau server maupun lewat DVR, dapat disimpan pada removable media, ya, pakai flash disk katanya. Yang mana rekaman hasil ekstraksi tersebut memiliki kualitas yang sama dan yang ada di sistem CCTV.
dengan kualitas yang sesuai dengan aplikasi dan jenis kamera CCTV tersebut, ya, yaitu memiliki kedalaman bit 8, berarti untuk tiap kanal, berarti untuk 3 kanal, berarti 24 bit, dan lebarnya 1920 pixel, tingginya 1080 pixel, ya. Bayangkan tajam kameranya itu, ya, dengan sistem DVR Telview FD161S. Nah, sengaja dimanipulasi oleh Muhammad Nual-Azhar dan Christopher Harimanrianto, ya, di lab laboratorium komputer forensik Baris Krim Polri yang sangat jahat itu, ya. Bagaimana dengan kebobrokan semacam itu kita bisa percaya kepada Baris Krim Polri? Ya no, gitu loh. Tunggu aja laporan saya nanti, ya. Mudah-mudahan saya setelah itu akan ke Komnas HAM, akan ke Kompolnas, akan ke Komisi 3 DPR RI, ya. Kita bongkar ini kejahatan dari Baris Krim Polri, ya. Dan kita akan tuliskan, saya sudah tuliskan tuh bahasa Inggris itu, ya. Saya kompilasi semua, saya sudah tuliskan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu kejahatan-kejahatan Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nual-Azhar dan Christopher Harimanrianto dalam file bahasa Inggris. Kalau ada media asing nanti tinggal saya kasih, mereka tuliskan itu. Kacau, makin hancurlah kepolisian Indonesia ini, nanti kita bongkar terus. Salah sendiri, kenapa nggak memperbaiki diri? Harusnya tangkap si Tito Karnavian itu dan Krisnamurti itu, gitu. Kalau mau benar, kalau enggak ya kacau lah kalian. Saya bongkar semua nanti apa kalian. Ya. Oke, selanjutnya, ya. Oke, saya buka dulu file PDF yang saya tulis itu, ya. Di mana itu? Bentar. Nah, ini 37 bukti, ya. 37 bukti terjadinya rekayasa file terhadap file video CCTV Cafe Olivier kasus Jessica Wongso, ya. Bayangkan seorang anak manusia nggak salah, ya, duduk-duduk dia dengan temannya menunggu temannya, direkayasa oleh si Tito Karnavian, seorang anak manusia, ya. Bentar dulu nih. Ya, ada yang saya potong dulu, ada yang mau live telepon, ya, karena kita utamakan ini. Nah, inilah, ya, 37 bukti ilmiah, dan saya sudah tulis juga bahasa Inggrisnya, ya, di sini bahasa Inggrisnya. Bentar. Ada bahasa Inggrisnya sudah saya tulis. Ini dia, ya. The most brutal and barbaric case of digital tampering ever, unveiling the truth behind Jessica Wongso CCTV footage manipulation by Indonesian police officers. Jadi sudah sudah saya tulis, ya, sama seperti kasus ini nanti, kasus ijazah palsu ini pasti saya tulis, gitu loh, saya kompilasi OTW ini. Kalau saya sudah bilang itu pasti saya lakukan, ya, karena otak saya sederhana bekerja. Kalau enggak, apa yang saya mulai itu harus saya selesaikan, ya. The most brutal and barbaric case of digital tampering ever, unveiling the truth behind Jessica Wongso CCTV footage manipulation by Indonesian police officers, yaitu Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nual-Azhar, and Christopher Harimanrianto. Nah, inilah tulisan saya, ya, sudah saya jelaskan lengkap ini, ada daftar isinya segala macam. Nah, ya kan, bagaimana evidence one
Misalnya di sini evidence 1, 2 different resolutions in CCTV video 7 within the same time interval. Ya, di situ sudah saya jelaskan ya semua. Nah, ini nanti kalau wartawan luar negeri ini tinggal mengopi ini semua ini apa saya ini ya. Evidence 1, 2 different resolutions in CCTV video 7 within the same interval. Without deliberate intervention, it is impossible for a camera to have different resolutions within the same time interval, 1557 to 1717 local time. During this interval, just before Mirna Salihin arrived at 1718 local time, Muhammad Nur Al-Azhar actually blurred all of Jessica Wongso's movements at table 54 and created artificial movements. Nah, di situ saya jelaskan mulai dari evidence 1 sampai evidence 37. Ya, jadi kalau apa namanya nanti di blow up oleh media asing, inilah dia jawabannya. Babak belurlah kau Bareskrim. Ya, makanya minta maaf. Tangkap itu Tito Karnavian kalau nggak mau saya bongkar nih semua. Ya. Saya punya novum ya 37 bukti ilmiah terjadinya rekayasa terhadap video CCTV Cafe Olivier di kasus Jessica Wongso, dan argumen inilah 100% dipakai kantor Otto Hasibuan. Ya, 37 bukti ilmiah inilah yang dipakai oleh kantor pengacara Otto Hasibuan. Jadi mereka nggak kerja cuma kopas dari punya saya itu. Ya, waktu mengajukan PK itu, dan saya tidak dibayar ya saudara-saudara. Ya. Ini semua ya saya tuliskan ini untuk kantor Otto Hasibuan dan tidak dibayar, dan mereka tidak mau melaporkan Tito Karnavian, Krisnamurti dan Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto. Oleh karena itu, karena saya sudah punya banyak link kantor pengacara sekarang, maka ini ya, maka saya punya banyak link sekarang pengacara bermental aktivis, bukan bermental duit. Itu saudara. Iweng Peter, sana kau, out kau dari peredaran live saya. Sekarang waktunya untuk menghapus-hapus dulu. Oh, tapi sebelumnya kita lanjutkan sedikit ya, bahwa banyak juga ya di frame yang hilang ya, diakui oleh Muhammad Nur Al-Azhar salah ketik metadata. Bayangkan, Ketua Asosiasi Forensik Digital Indonesia, Kombes Muhammad Nur Al-Azhar, metadata salah ketik. Coba bayangkan. Padahal di kamera 17 96.000 frame hilang. Di kamera 9 100 frame hilang. Kamera 7 50 frame hilang, dan diakui apa? Metadata salah ketik. Bayangkan. Itulah yang terjadi. Ya, isi flash disk juga berubah-ubah. Folder CCTV 7 di tangan jaksa, kadang 2, kadang 4 di 2 waktu yang berbeda. Folder CCTV 9 kadang 2 file, kadang 3 file. Ya, jumlah folder kadang 13, kadang 11. Folder CCTV 3 kadang 2, kadang 3. Dan penipuan ini ya, rekayasa hukum ini ya, kerjasama mereka berkomplot dengan para jaksa, Sandi Andika, Sugi Carvalho, siapa lagi itu, Mailani Wuwung, Ardhito Muardi, Hari Wibowo, dan mereka bekerja sama. Inilah sudah rusaknya hukum di Indonesia ini, gitu loh. Bagaimana kita bisa percaya lembaga hukum kayak gini? Ya, belum lagi laboratorium apa namanya toksikologi ya, memodelkan penguraian cyanida pakai AX kuadrat Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Bayangkan, parabola terbuka. Begitu diekstrapolasi, dikembangkan semua X-nya, malah naik konsentrasi cyanida. Itulah kualitas
Laboratorium Toksikologi Bareskrim Polri. Ya, yang ketuanya saat itu Dr. Nur Samran Subandi memodelkan penguraian cyanida pakai Y persamaan parabola terbuka. Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Itu pun modelnya pakai Excel. Enggak apalah pakai komputer program gitu ya kan. Supaya lebih resolusi tinggi delta X-nya. Ini enggak. Pakai Excel untuk perkantoran. Bayangkanlah itu. Itulah kualitas dari Bareskrim Polri. Udah gitu salah hitung pula. Salah hitung mundur waktu. Nur Samran Subandi, doktor. Bayangkan, hasilnya katanya dari 10 Januari 2016, 10.30 siang dikurangi 90 jam, 9 menit, 36 detik. Hasilnya katanya 6 Januari 2016. Pukul 16 lewat 39 menit 39 detik 36 detik. Kita hitung manual, salah. Ya. Kita hitung manual, hasilnya 6 Januari 2016 pukul 16.20 24. Bukan 16.39 36 detik, tapi 16.20 24 detik. Aduh, laboratorium komputer forensik oleh Muhammad Noah Al-Azhar itu pakai e-redshop memanipulasi barang bukti digital. Di laboratorium toksikologi salah ketik, salah hitung mundur. Udah gitu pemodelan penguraian cyanida pakai parabola terbuka. Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. A-nya positif, jadi dia begini. Kalau A-nya negatif, maka dia parabola terbalik. Kalau dia pakainya Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C, A-nya positif, maka dia begini. Gini terus ya. Terus begitu X-nya naik. Bayangkan, cyanida, konsentrasi cyanida di dalam gelas malah naik menuju tak beringga jadi pabrik. Itulah Bareskrim Polri. Apa kita biarkan Bareskrim Polri kualitasnya begini, Pak Prabowo Subianto? Ya. Inilah kualitasnya. Jadi kita tidak bisa biarkan ini terjadi. Terus kalian berargumen bahwa itu kan Jessica bla bla bla. Jessica itu anak manusia, woi. Ya, dia juga berharga di mata keluarganya. Ya, sama seperti 6 laskar FPI yang dibantai dan bukti-buktinya direkayasa oleh Polda Metro Jaya. Ya. Data CCTV, data HP di rest area KM50 bukan diekstrak, tapi disuruh hapus oleh siapa? Polisi Polda Metro Jaya, gitu loh. Ini pelanggaran hak asasi manusia ini, gitu loh. Jadi kita tidak bisa biarkan ini terjadi di Republik ini, gitu, ya. Jangan bilang oh itu kan begini, itu kan begitu. Ya karena bukan keluargamu, mereka kan berharga di mata keluarganya. Ya ke-6 laskar FPI itu berharga di mata keluarganya. Bagi kalian mungkin nggak berharga, bagi keluarganya berharga. Dibesarkan anak itu baik-baik, gitu loh. Tiba-tiba dibantai. Oh, dan di framing sebagai apa tuh? Teroris dan narkoba. Padahal nggak ada bukti itu, gitu loh. Di sidang nggak ada kaitannya dengan teroris dan narkoba. Itulah di framing. Polisi jahatnya memframing. Dia kalian tahu. Ya. Jahat kali. Makanya di rezim Joko Widodo, polisi paling bobrok di zaman Joko Widodo yang buzzer-buzzer itu masih cintai itu. Parah. Ya. Oke pemirsa, ya kita lanjutkan lagi ya, betapa bobroknya ini kepolisian nih. Di kamera 7 tadi ya, saya bilang sudah dirusak. Nah ada 2 resolusi berbeda, pukul 15.57 sampai 17.17, di mana Jessica saat itu datang dan sebelum kedatangannya Mirna Salihin.
Ya, di BAP Christopher Harimanrianto resolusinya 1920 10 80 piksel untuk lebar, alias 2 jutaan piksel per frame. Sementara untuk file yang sama di BAP-nya Muhammad Noel Azhar itu lebarnya 960 piksel dan tinggi 576 piksel. Bayangkan, seperempatnya langsung, alias 500 ribuan piksel per frame. Ketika di zoom maka rusaklah ya gambar-gambar objek-objek dalam video tersebut menjadi kabur. Itulah perbuatan mereka. Bayangkan, mana ada satu kamera dalam waktu yang sama resolusinya beda. Ya, itulah perbuatan mereka. Ya, pukul CH07 15.57 sampai 17.17 tepat Mirna Salihin sebelum datang pukul 17.18 sweep. Itulah dikerjain mereka lah. Bayangkan, resolusinya dibuang, laju frame-nya harusnya 25 sesuai dengan di BAP Christopher Harimanrianto, laju frame 25 frame per detik. Ya, sesuai dengan keluaran DVR Telview FD161S, 25 frame per detik. Ya, resolusinya 1920 1080, 2 jutaan piksel per frame, dihancurkan oleh Muhammad Noel Azhar. Jadi seperempatnya terdistorsi 90%. Sisalah informasi 10%, itulah yang dihadirkan di persidangan untuk menipu publik dan menipu hakim. Apakah kalian rela kepolisian sebobrok ini? Apakah kalian rela kepolisian Republik Indonesia kita biarkan semakin bobrok semacam ini? Padahal kita yang bayarin mereka, pajak kita 126 triliun. Ya, apakah kalian setuju dengan saya akan kita laporkan ini Muhammad Noel Azhar, Christopher Harimanrianto, Tito Karnavian dan Krisnamurti? Kita bongkar, kita suarakan lewat DPR kalau mereka berani, kita suarakan dengan media-media. Ya, kebetulan saya sudah punya banyak kenalan pengacara yang berjiwa aktivis, ya, yang berjiwa benar-benar pro bono, bukan pura-pura pro bono, ya kan? Seperti kasus Jessica Wongso, pura-pura pro bono, gitu ya kan? Terus banyak lagi di kamera 9 dan lain-lainnya. Di kamera 9 itu si Christopher Harimanrianto sengaja membandingkan 2 warna kopi dengan resolusi yang berbeda. Itulah kejahatnya si Christopher itu. Ya, kalau resolusi yang berbeda, ya warna kopi jelas berbeda karena downscaling tersebut, penurunan resolusi itu menyebabkan intensitas warna di dalam kopi ya berubah gitu loh. Perbandingan yang tidak sengaja tidak relevan. Itulah perbuatannya si Christopher. Ya. Jadi itulah ya saudara, ya yang saya simpulkan, selalu saya ulangi, ya mudah-mudahan ini akan ketika saya laporkan nanti akan disorot oleh lembaga atau media internasional dan babak belurlah Bareskrim itu, ya, dengan wajah laboratorium forensik yang bobrok itu, nggak mungkin kita percayakan uji forensiknya dari mereka, kebenaran dari mereka, ya, kebenaran terhadap uji forensik ijazah Joko Widodo itu lewat mereka, udah sebobrok itu, ya. Kalau mau, ya buat tim pencari fakta yang dibentuk oleh misalnya DPR, baru gitu loh. Tapi kalau kebenaran dari laboratorium forensik yang sudah babak belur hancur kayak gitu kredibilitasnya Bareskrim Polri, siapa yang mau percaya? Buat aja itu apamu, kesimpulanmu sudah bisa kita tebak kok itu. Oke, sebelum kita tutup ya, kita baca dulu komentar terkini ya. Hunter, kadang mikir apa buzzer itu makhluk hidup atau mesin fotokopi skrip? Saya juga bingung, Pak. Nggak ada nalarnya, nggak ada hati nuraninya supaya kita sama-sama bagus negara ini, nggak ada. Ya, sibuk aja itu dengan bayaran 400 per komen itu ya. Pejuang KM 50, semoga siapa saja dengan sengaja memalsukan ijazah, menjadi buzzer, menjilat, menipu rakyat untuk jadi penjabat, hancurlah hidupnya, keluarganya, bener gitu Pak. Jengkel kali kita. Untuk jadi buzzer, untuk jadi komisaris, pokoknya nggak ada logikanya, nggak ada kebersamaan kita untuk memajukan Indonesia ini, gitu loh, ya.
Parah memang. Mangan jo tulangku. Jam berapa sekarang? Oh, iya, ntar lagi saatnya makan. Tapi saya sudah makan ubi sama pisang goreng ya. Dan minum kopi, jadi enak ya. Pemberantas penipu. Udahlah, sanalah kalau masih mencintai si penipu Jokowi. Bukan tempatmu di forum ini, bro. Ya, jangan paksakan moralitasmu yang sangat rendah itu untuk menerima kebenaran ya. Moralitasmu yang 400 rupiah per komentar, itulah moralitasmu ya. Kami ini adalah turunan para pahlawan Indonesia ya, yang mau Indonesia itu bagus. Indonesia bagus syaratnya adalah polisinya harus bagus gitu. Lambe soek, kacau lah kau. Nah, ya kan, saatnya saya membantai ini para buzzer-buzzer ini ya, supaya jangan muncul lagi dia. Pentong, Wapres si Fufu apa mana komentarnya, bapakmu ada di kasus ini, ijazahnya palsu. Ya ijazahnya juga perlu kita terawang cuy, ya kan. Masa SMA berapa kali itu orang, ya. Wapres SMA-nya entah berapa kali, nggak jelas juga itu, ya. Memangnya kayak mana rupanya apanya. Glenn zaman Mona Official, ya sana kau ke kanal para penjilat sana, nggak di sini tempatmu. Wah. Haposan, kemana penjilat-penjilat jelek? Sudah ratusan saya ini, saya ribak, saya blok, bau dia jadinya, ya. Rahmat Al-Amaluddin, STMT. Terima kasih sudah berjuang untuk kebenaran bagi anak cucu generasi. Iya, jadi apa yang mendrive saya ya mulai dari kasus Jessica Wongso, ya. Jadi ketika itu saya mendapati bahwa saya tidak boleh lagi diam, bungkam dengan rusaknya mental dari kepolisian ini, gitu loh. Jadi ya saya harus bersuara. Kebetulan saya memegang ya, BAP mereka itu, ya para polisi hancur itu, ya. Jadi apa mereka, ya nanti kita laporkan ya, biar bukan nggak hanya cukup dilaporkan ya, tapi disuarakan lewat media-media itu betapa rusaknya kepolisian di rejim Joko Widodo ya, pimpinan Tito Karnavian dan Krisnamurti. Dewa, jangan pernah berhenti dan menyerah untuk kebaikan negeri ini, Bang Rismon. Iya, kita tidak akan berhenti ya. Kalau kita berhenti lebih baik kita mati. Saya pikir itu aja ya. Kalau saya berhenti lebih baik saya mati. Gak ada lagi gunanya hidup saya kalau mendiamkan ini ya. Kota Raja, tahe termul, bener mai, tahe, di mananya moralitas para ternak Mulyono ini ya, sudah jelas penipu kayak gitu, masih dibela. Ya udah jelas, dulu acting, tahun 2017, acting, dengan Kasmujo pembimbing skripsi, dia membawa bolak-balik, galak katanya si Kasmujo, bawa skripsinya, sekarang berubah jadi pembimbing akademik. Terus sekarang berubah juga Kasmujo, cuma jadi dosen, asisten dosen. Tahe, parah. Ya. Kaul 09, Termul sengaja dikerahkan oleh tuannya untuk mengganggu pengungkapan kasus-kasusnya Mulyono. Komen asal-asalan yang penting berisik, betul itu Pak. Ya, tetapi kita bantu nanti ya, untuk bantu kita untuk menyuarakan ya betapa rusaknya, bobroknya laboratorium forensik Baris Krim Polri. Padahal banyak sekali anak-anak bangsa yang cerdas yang bisa menggantikan mereka. Ya, ngapainlah para moral-moral rendah seperti itu masih digaji untuk merusak kepolisian, ya kan? Lebih baik bubarkan kepolisian, bentuk yang baru. Itu lebih hemat itu, ya, daripada yang ada sekarang. Bagi saya pura-pura amnesianya itu Pak. Masih ingat dia, bahwa dia kan masih ingat bahwa dia bukan bukanlah pembimbing skripsi Jokowi. Nah itu sendiri ya, statementnya dari Kasmujo ini sudah harus bisa menangkap dan memidana Jokowi.
Karena pada tahun 2017 Jokowi sebagai presiden saat itu tidak boleh berbohong kepada rakyatnya. Ya, kalau polisi profesional dan berimbang, ya, profesional, bukan amatiran, bukan gampang-gampang diinjak-injak oleh si Jokowi, harusnya Jokowi harus ditangkap itu. Karena tahun 2017 dia jelas-jelas menipu rakyat. Dan dia saat itu masih presiden nggak boleh bohong. Ya. Narendra Prabangsa, dah sana kau, mau kau, ya, bye bye, 400 perak per komentar. Ezar Dafah, sana kau, mau kau sana, ya kan? Guldi Simbolon, kalau buzzer bicara seringkali bukan demi pencerahan tapi demi menyesatkan. Ya, kalau kita bicara dengan fakta ya kenapa enggak ya. Kecuali yang ad hominem itu ya, ada yang dari apa itu, yang pakai apa itu kayak gitu si Bella itu ya kan, cuma menertawakan kejelekan orang lain, kayak orang paling ganteng kayak itu ya. Padahal ya bentuk mukanya pun begitu. Tapi berani menertawakan orang lain, kan keterlaluan kayak gitu ya. Bukan gantengnya seperti Roy Martin ya, malah hancur parah, tapi berani menertawakan orang lain. Kalau kita kurang muka kita ya janganlah tertawakan muka orang lain ya, bercermin pada muka kita sendiri kan gitu. Dila Aryan tak Hongkong Banyuwangi hadir pun support bang. Oke, terima kasih Ibu Dila atau Pak Dila ya. Haja Elis, Bang Rismon menyala, abangku, salam Horas, salam dari Banten. Oke Bu, terima kasih ya. Memang orang-orang Banten ini luar biasa ya, seperti Pak Kolit, nelayan itu, aduh, berprofesi sebagai nelayan, tapi keilmuannya ya luar biasa ya. Kayaknya setiap hari baca kayaknya Pak Kolit itu, saya aja bingung. Waktu saya ketemu di Gedung Juang itu, aduh, kok pintar kali Bapak ini, bacaannya apa ya? Jangan-jangan sambil cari ikan gitu ya, mungkin bawa bacaan gitu ya kan, bawa bacaan, makanya orangnya kritis sekali. Nggak bisa dibodoh-bodohin itu seperti para ternak buzzer gitu ya. Oh gitu ya? Oh jadi Pak Kolit waktu cerita di Gedung Juang itu, kalau pergi ke rumah orang, cari buku, dan bukunya nggak dibalikin. Pak Kolit mau cari buku gratisan. Nggak ada habis-habisnya loh buzzer ini. Saya blog pun masih banyak yang datang, nggak tahu saya. Begitu cintanya mereka sama si Mulyono, si penipu itu. Udah jelas-jelas 2017 menipu rakyat. Tapi tetap aja dia itu percaya sama si penipu itu. Heran saya. Perry Henry Simorangkir, bukan nelayan tapi lebih tepatnya anak abah. Kaulah melabel-label orang, kau kayak kau pintar aja Simorangkir. Ya, kalau berani kau tunjukkan siapa mukamu, terus berkomentar dulu kau, buat videomu kalau berani kau. Kalau cuma mencibirnya kau, akan sampah pebu itu mencibir. Sekarang tunjukkan mukamu di mana kau dan apa statementmu baru gitu. Pak Kolit itu sudah saya jumpa dan orangnya cerdas, pembaca. Saya ketemu langsung, bukan kayak kau nobody kau. Pak Kolit itu berjuang untuk negaranya. Ya. Bukan seperti kau buzzer ya kau, sok-sokan kau. Tunjukkanlah kau siapa, bahwa kau lebih pintar dari Pak Kolit itu. Tahe. Ya. Tapi kalau si Mulyono penipu itu langsung kau apa kau bela, kau Batak buzzer kau. Ya. Malu kita Batak yang punya waras dikit otaknya daripada kau Batak buzzer kau. Ya. Nggak ada gunamu hidup. Ya, cuma jadi penjilat pantatnya si Jokowi itu aja. Ya, walaupun kau ditipu ribuan kali, tetap aja kau apa kau jengkel lawak dan malu sebagai orang Batak. Ya. Oke pemirsa, sekian dulu ya. Sudah 1 jam saya ini
Sebelum saya tutup, saya blok dulu satu buzzer biar puas. Oke, sampai jumpa. Kita akan bongkar terus ya. Bukan karena kita benci, tapi kita sayang sama kepolisian supaya balik menjadi milik rakyat lagi. Bukan miliknya orang per orang, bukan miliknya seorang jenderal polisi yang kebetulan aktif dan lalala ya. Itu kepolisian 126 triliun itu dana dari rakyat, itu harus kembali kepada rakyat fungsi mereka. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.